Halo guys, perkenalkan nama saya Syarif Budianto. Saya Dimas Adi Nugroho. Saya Nur Rahman. Halo, nama saya Arif Budi Saputra. Nama saya Dani Arianto. Di sini kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug. Dan kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sistem penggajian karyawan melalui Microsoft Excel. Simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adalah sistem penggajian pegawai PT Sostro Limited. Dan di sini kami menamainya dengan aplikasi Gajian Pro versi 1.0. Oke. Ini adalah tampilan utama aplikasi Excel ini, yaitu ada menu utama, ada input gaji pegawai, gaji golongan jabatan, potongan pajak jabatan, dan slip gaji. Lalu ada menu dashboard, yaitu dashboard adalah rekapan per bulan, jadi rekapan pengeluaran perusahaan terhadap karyawan untuk pengajiannya. Terdapat juga grafiknya. Pertama adalah kita masuk ke menu input gaji pegawai. Kita klik, dan ini adalah tabel tampilan daftar gaji pegawai pada bulan April 2020 di PT Sostro Limited. Nah, di sini ini adalah data-data karyawannya yang bekerja di PT ini. Ada data NIK, nama pegawai, kode golongan, jabatan, status, hari kerja. Lalu ada gaji pokok, upah harian, tunjangan, transportasi, jumlah upah harian, ada kasbon juga, total gaji, pajak, dan gaji bersih. Di sini juga ada ketentuannya, ada ketentuan jabatan, tunjangan, total gaji, dan gaji bersih. Untuk jabatan, jika kode golongan A1, maka jabatan kepala staf. Jika kode golongan A2, maka jabatan wakil staf. Jika kode golongan A3, maka jabatan operator. Jika kode golongan A4, maka jabatan karyawan. Jika kode golongan A1, maka jabatan mandor. Lalu juga ada ketentuan tunjangan. Status kawin, maka tunjangan itu 10% dari gaji pokok. Maka kalau selain itu, tidak dapat tunjangan. Lalu ada ketentuan total gaji, itu gaji pokok, ditambah jumlah upah harian, ditambah tunjangan, ditambah transportasi, dan dikurangin kasbon. Lalu ada ketentuan gaji bersih. Di gaji bersih itu ada total gaji, dikurang pajak. Dan untuk rumus-rumusnya, di sini saya menggunakan untuk di jabatan ini, saya menggunakan rumus if. Jadi, saya mengambil datanya dari data di golongan pertama ini. Jadi, dia akan masuknya ke sini A4, maka kode jabatan karyawan. Maka, dia akan otomatis terisi karyawan. Ini rumusnya. Lalu untuk status kita isi biasa, hari kerja juga biasa, disesuaikan dengan hari kerja pegawai tersebut. Gaji pokok, saya menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP, saya ambil dari menu gaji golongan jabatan. Jadi kalau karyawan itu A4, maka di sini gaji pokoknya itu 4.500.000. Maka dia akan otomatis 4.500.000. Untuk gaji golongan jabatan ini bisa diubah sesuai dengan keinginan perusahaan atau keinginan yang mempunyai aplikasi ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita kembali ke tabel gaji pegawai. Di upah harian, saya juga menggunakan rumus VLOOKUP yang saya ambil juga dari gaji golongan jabatan.
yaitu ini 30.000. Dan ini adalah rumusnya. Untuk tunjangan, saya menggunakan rumus if. Saya ambil dari status dan gaji pokok. Jadi ditambah. Jadi misalnya berstatus kawin, maka akan ditambahkan sebesar 10% dari gaji pokok. Sudah tertera di dalam ketentuan tunjangan ini. Kemudian transportasi, saya juga menggunakan VLOOKUP yang saya ambil dari tabel gaji golongan jabatan. Jumlah upah harian ini adalah penjumlahan dari total dia masuk kerja dan berapa upah hariannya. Jadi dia tabelnya hanya dikalikan saja dengan jumlah hari kerja. Kemudian kasbon bisa disesuaikan dengan kasbon karyawannya atau pegawai. Lalu total gaji adalah di sini juga ada ketentuannya, gaji pokok ditambah jumlah harian, ditambah tunjangan, transportasi, dan baru dikurang kasbon. Kita masukkan saja seperti biasa, disesuaikan dengan tabelnya. Lalu ada pajak. Kalau pajak, saya menggunakan rumus VLOOKUP. Dan saya ambil dari potongan pajak jabatan. Di sini. Potongan jabatan di sini. Jadi 3% untuk A4 atau karyawan. Jadi 3% dari gaji pokok. 3% dari 4.500.000, yaitu adalah Rp135.000. Dan gaji bersih baru kita kurangin antara total gaji dan pajak, kita kurangin. Lalu dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya kita dapat masukkan data seterusnya sampai bawah sini sesuai dengan jumlah pegawai dan jumlah hari kerja pegawai. Jadi gajinya itu, setiap pegawai itu sangat disesuaikan dengan jumlah hari kerjanya. Di sini juga terdapat data total gajinya per bulan ini tuh berapa. Dia menggunakan rumus sum, ada gaji tertinggi menggunakan rumus max, gaji terendah menggunakan rumus min, dan rata-rata gaji atau menggunakan rumus average. Dan jumlah datanya menggunakan rumus konta. Lalu gaji golongan berdasarkan jabatan. Ini adalah tabel dan gaji pegawai berdasarkan golongan jabatan. Tabel tersebut meliputi golongan gaji pokok, transportasi, dan upah harian. Sama golongan A1, gaji pokoknya 5.700.000, transportasinya 200.000, upah hariannya 50.000. Golongan A2, gaji pokoknya 5.200.000, transportasi 200.000, upah hariannya 40.000. Golongan A3, gajinya 4.500.000, uang transportnya 200.000 dan upah hariannya 35.000. Golongan A4, gaji pokoknya 4.500.000, transportasinya 200.000 dan upah hariannya 30.000. Golongan A5, gaji pokoknya 3 juta, transportasinya 200.000 dan upah hariannya 30.000. Yaitu di sini sudah tertera golongan gaji pokok pajak, dan di sini golongan sudah ada A1, A2, A3, A4 dan A5. A1 itu gajinya Rp5.700.000, pajaknya 5%. Dan A2 itu gaji pokoknya Rp5.200.000, pajaknya 4%. Dan A3 Rp4.500.000, pajaknya 3%.
A4 gaji pokoknya Rp4.500.000 dan pajaknya 3%. A5 gajinya Rp3.000.000 dan pajaknya 2%. Selanjutnya kita masuk ke sheet slip gaji pegawainya. Di slip gaji pegawai ini terdapat isian yaitu NIK, nama lengkap karyawan dan jabatan, serta tanggal penerimaan dari gaji karyawan tersebut. Di sini terdapat penerimaannya, yaitu ada juga gaji pokok. Gaji pokok dari karyawan ini diambil dari tabel gaji golongan dan jabatan. Selanjutnya ada tunjangan yang sama. Besarnya tunjangan ini diambil dari tabel yang gaji golongan dan juga jabatan tadi. Selanjutnya di sini ada transportasi yang sama, pengambilannya dari gaji golongan jabatan sheet tersebut, dan juga jumlah upah hariannya dari pegawai tersebut. Lalu di sini ada total penerimaan. Total penerimaan ini adalah subtotal dari semuanya, dari gaji pokok, tunjangan, transportasi, dan juga jumlah upah harian. Di sebelah penerimaan di sini ada potongan. Potongan sendiri di sini ada dua, yaitu dari kasbon dan juga dari pajak. Pajak ini dipotong berapa persen dari gaji pokok karyawan tersebut, tergantung golongannya. Di sini ada total potongan, dan juga di sini ada subtotalnya, yaitu penerimaan, total semua penerimaan dikurangi dengan total potongan. Jadi gaji bersihnya adalah sekian. Berikutnya adalah bagaimana kita mencetakkan slip gaji pegawai ini. Caranya cukup gampang. Kita tinggal arahkan dari kontrol ke P. Setelah kontrol pin, kita diarahkan dengan tampilan seperti ini. Setelah seperti ini, kita hanya mengklik tombol print dan voila, jadi. Sekian video dari kami tentang sistem penggajian pegawai menggunakan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.